tolong kita sadari, kita catat, Ma'iyah ini milik Allah, bukan milik saya dan kita semua, dan merupakan bagian dari qadha-qadarnya Allah. Saya tidak bisa tidak meyakini itu. Artinya saya tidak mampu menyebarkan Ma'iyah. Kata Allah, wa alainal balagh, alaikat dakwah wa alainal balagh. Kita itu memenuhi amanat Allah aja, nanti Allah yang menyebarkannya, Allah yang mengaplikasikannya, Allah yang melakukan mobilisasi, resonansi, transformasi atau apapun. Nah, dan ini jumlahnya tidak bisa kita hitung, bentuknya bermacam-macam. Jadi ada yang konangan dalam tanda petik karena berinteraksi dengan kita langsung, ada lapisan luar yang jumlahnya mungkin 1000 kali lipat, kita tidak tahu, dan bentuknya bermacam-macam. Artinya sak nggon-nggon aku neng warung ngendi wae ya, dimanapun, sampai di Sulawesi, sampai di Kalimantan, di Jakarta, dimanapun saya ketemu sama opo kui Cina, opo kui wong Katolik, opo wong Buddha, tidak ada batasnya lagi. Mereka semua mendapatkan resonansi dari Allah tentang Ma'iyah ini. Meskipun Ma'iyah ini tidak akan menjadi ormas, tidak akan menjadi kelompok thariqat, tidak akan menjadi institusi apapun. Dia software, dia adalah serbuk dari Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang berisi virus-virus yang negatif bagi manusia. Jadi ini milik Allah dan saya tidak mampu untuk membuat Ma'iyah, tidak mampu. Jadi ono sing bentuke perubahan hidup. Ada yang mendasar, ada yang segmented, ada yang unsur, ya macam-macam. Ada yang tingkatnya sampai sangat fundamental perubahan hidupnya. Tidak perlu ikut Ma'iyahan, cukup mendengar beberapa kalimat yang kebetulan dia ambil dari saya entah di mana. Nah, bentuknya ada yang merubah hidupnya, ada yang merubah ideologinya, ada yang macam-macam bentuknya. Ono jumlah sing ketemu aku dalam mimpinya itu juga tidak terbatas. Mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Mbuh sopo ketemu neng warung neng Cijantung po ning ndi ngono kae ngoro, wah kula diimpeni jenengan terus cak. Wah edan aku iki profesiku jebul ngleboni ngimpine wong aku. Dan macam-macam, dan tidak ada mimpi yang bunga-bunga tidur. Mimpinya selalu bersifat ilmu dan tuntunan. Ya semuanya. Apa tak wuruki wirid, tak ajari apa, tak jak ngumbara apa macam-macam. Tak jak ngelangi padahal dek iso ngelangi. Aku dhewe ya ora iso ngelangi, tak jak ngelangi ado banget ya iso kelakon. Apa macam-macam lah. Ana sing tak wuruki piye carane njupuk keris, carane ndelok jin, carane macam-macam lah. Gitu ya. Nah, tapi intinya teman sekalian, intinya adalah bahwa Ma'iyah itu oleh Allah di set up untuk mengisi lubang yang tidak pernah dimasuki oleh peradaban modern, yaitu membangun manusianya. Jadi kalau kita cari goalnya apa, ya sederhana, goal ini pokoknya sing terlibat uripe berubah, kan itu kan? Berubah apa? Kita coba simpulkan satu persatu. Anda menjadi lebih percaya diri, Anda menjadi lebih tenang, menjadi tidak gampang metutu-metutu, menjadi lebih mudah menghikmai apa yang selama ini kita anggap negatif, misalnya udan, misalnya bangkrut, misalnya gagal. Itu kita tidak memaknainya seperti kemarin lagi. Kita sudah lebih dewasa dan lebih bijaksana, kan gitu. Seperti yang terakhir peristiwa Kiai Kanjeng di Magetan itu jam 10:30 malam, listrik mati, sound mati, hujan deras, panggung melorot, genset meledos. Tapi tidak ada satu detik pun di mana kita berhenti. Begitu itu duer pet ya, udan bres, kita tetap tidak sedetik pun kita menoleh terhadap keadaan. Kita langsungkan terus sampai 3 jam, sampai jam 1 malam kita teruskan tanpa sound, tanpa lampu, dan dalam keadaan hujan deras. Dan yang menurut saya kehendak takdir Allah adalah hujan itu sama sekali tidak membuat hadirin atau jamaah menjadi pulang. Mereka malah meringsek maju, ya.
Dan tidak ada keajaiban Allah yang bisa kita saksikan selama ini melebihi apa yang terjadi di Ma'iyah. Misalnya sing wingi kayak ning di sing terakhir sing bletokan kabeh kae. Oh, di Jombang Barat ya, di perumahan itu betul-betul bletokan sak lapangan dan lungguh ning kuno. Nek mencah lanang preman ra cetha penggaweane aku ra gumun. Ya, wis pancen bendina ya ngono kuwi gitu ya. Ning kuwi nek ibu-ibu karo bayine mbuh beber piye beber apa tetep duduk di situ, tetap mencari ilmu, tetap mencari berkah. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang menyelenggarakan. Jadi teman-teman sekalian, seluruh energi yang kau miliki pada malam hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Anda betul-betul sedang menjadi aktornya Allah dan Allah sutradaranya. Nah, ini kira-kira seperti itu satu ya, El. Nomor dua, maka kalau sekarang kita mencoba meresume Ma'iyah atau mencoba merumuskan apa to janjane kita dianiki arep berarti katakanlah metodenya adalah jane tujuannya apa to Ma'iyah gitu. Nah, tujuannya apa tergantung lapisannya tadi, skalanya tadi. Ada yang skala individu, relatif semua yang tersentuh sudah ada buahnya, sudah ada aplikasinya, berubah hidupnya dan seterusnya. Kecuali orang yang memang tidak mencari kebenaran melainkan mempertahankan kepentingan. Mas Karim menceritakan sejumlah orang atau mungkin banyak orang kalau dikasih tulisan saya itu mereka setuju 100%. Tapi begitu tahu saya yang nulis, mereka mundur. Karena kalau saya yang nulis, mereka menjadi merasa tidak aman. Karena saya ini tidak boleh terletak dimanapun kecuali di kursi saya sendiri. Kok iso mbayangke aku menteri, mesti mengkerengan terus toh. Kono arep ngopo, wedi arep ngopo, kuatir arep ngopo, raman itu. Jadi saya bikin tidak aman orang-orang yang berkepentingan. Kok iso mbayangke aku jadi presiden, mesti revolusioner tak karu-karuan. Wis tak rubah entek-entekan kae, tak jak sepoto-sepotonan mubahalah. Pokoke kowe khianat pisan, kowe dilaknat Allah, aku khianat, aku dilaknat Allah. Ayo Quran dibuka bareng salaman. Mesti tak kena ngono kuwi. Dadi saya tidak akan diterima dimanapun, pada lapisan kedua terutama, di mana semua orang yang mengisi adalah orang yang berkepentingan. Oleh karena itu di kantor-kantor pemerintah selalu ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sangat jelas kan? Jadi kalau Anda tidak punya pamrih, Anda tidak boleh masuk ke sana. Kalau Anda ikhlas, Anda tidak boleh masuk sana. Pengumumannya sangat jelas kok di depan pintu itu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Cetok banget. Dan itu malaikat yang mempelesetkan. Gitu loh. Mereka lupa bahwa itu sangat menunjukkan siapa mereka. Sehingga isinya kantor itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, yang ikhlas, yang tanpa pamrih, yang lillahi ta'ala, dilarang masuk. Bukan hanya tidak bisa masuk, memang dilarang masuk kan gitu. Ki nyenengke tenan ki aku angger sok-sok dolan liwat ngono iki seneng tenan aku ndelok tulisanku, ya Allah, sangat jelas engkau memperlihatkan kenyataan di dunia ini kan gitu. Oke. Nah, jadi teman sekalian, mari kita tentukan goalnya. Dan itu bukan jasa saya, bukan jasa Ma'iyah, itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu saya juga tidak merasa bahwa saya ini pantas Anda sebut kiaimu, terus kamu persaingkan sama Gusmus, canun dudu lulusan Al-Azhar, ora cetha nasab ilmune sak piturute. Itu sangat menggembirakan saya, sangat membahagiakan saya, sangat mengamankan saya. Saya mohon dengan sangat segera tinggalkan saya. Kan gitu loh. Tak jaluk sing wis kadung melu Ma'iyah, tapi sebenarnya Anda punya guru yang benar, Anda kembali ke guru Anda dan jangan ke saya. Saya mohon dengan sangat. Saya tidak melarang, tapi saya memohon dengan sangat karena saya tidak punya otoritas untuk melarang Anda semua. Aku ora masalah kabeh kuwi. Gitu loh. Ora masalah. Dengan apapun saja di dunia saya tidak punya masalah. Yang saya takut punya masalah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek nganti konflik karo Gusti Allah kan modar kan. Wis nek karo siji kae wis ora iso apa-apa. Gitu. Nek karo liyane iso bantah-banti, karo iblis aku wis rada wani. Karo setan rada wani, karo nabi-nabi iso nggodha-nggodha sithik-sithik.
Kanjeng Nabi Ayub apa nun ngertos WA mboten apa kuwi ya, kan gitu kan nah. Kan nyenengke kuwi ning surga sesuk ngono kuwi kowe bendina mengenyaki nabi-nabi alah nabi ning ora tau browsing wah itu kan kemesraan toh kemesraan itu. Jadi teman sekalian mari kita tentukan goalnya. Kalau malam ini Mas Karim bisa menolong, kalau Mas Karim sedang melakukan penelitian serius dan ternyata penelitiannya Mas Karim ini kan poinnya adalah security, dan urusan security ini kan paling kacau sekarang. Coba kita sedang sebagai orang yang bernegara, kita sedang menjalankan berbagai macam program nasional maupun regional lokal yang menciptakan ketidakamanan, betul enggak? Tanda-tandanya apa kok menciptakan ketidakamanan? Angger ono pilgub terus diperlukan ada deklarasi pemilu damai kan gitu. Oh, jadi potensinya kira damai sehingga nganti diperloke deklarasi damai. Kan begitu Mas. Kalau ada deklarasi aman berarti potensi pemilu itu adalah bikin tidak aman. Dan kita membiayai besar-besaran ketidakamanan nasional ini terus-menerus. Dan kita terlanjur keserimpet oleh tali yang kita ciptakan sendiri kan gitu. Oke, ada satu yang saya kemukakan yang kalau goal yang pertama adalah perbaikan hidupmu menuju manusia yang berdaulat dan bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Kalau Anda menyelamatkan dirimu di depan Allah, berarti Anda soal manfaat sama manusia masalah gampang. Kalau Anda sudah beres sama Allah, berarti sama manusia mestinya gampang. Itu kalau level pertama. Level kedua ini yang agak kontroversial, agak ada dikotomi atau ada pertentangan atau perbedaan. Kita akan menguasai negara apa tidak, kita akan memberontak apa tidak, kita akan memobilisasi jamaah maya untuk revolusi apa tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya lahir dari anak-anak yang progresivitasnya tinggi dan terutama dari Surabaya. Tapi sekarang sudah lerem. Ngopo rek Mak Yan terus gak tau gelut. Latihan tok ae ngene iki opo? Kapan iki jerenge kapan iki rek? Ya terus pegel-pegel awak iki. Ya opo wah wis iki baterene gak tau digawe iki nayeng kabeh gitu. Nyenengke, tapi sekarang sudah reda. Mereka sudah melihat kenikmatannya lebih tinggi dari itu semua. Sebab wah, gue tak ceritani, tak pertimbangkan Indonesia ini tetap itu akan membuat orang mungkin kagum luar biasa, mungkin buat orang stres luar biasa, membuat orang bermusuhan luar biasa kalau kita bukakan masalah yang sebenarnya dari Republik Indonesia. Maka saya pelan-pelan sekali saya mencoba secara menyindir-nyindir tok. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir untuk mengetahui kesimpulannya, kan begitu. Sebab Indonesia ini memang salah kedadian sejak awal. Wis ora iso kuwi. Kita sudah terlanjur menabikan seseorang sehingga kita tidak bisa lagi kritis kepada yang sudah dianggap nabi kan gitu kan. Saiki kan orang nggak ngerti bedane Allah, nabi, wali, ulama lah orang ngerti. Pokoknya angger dek seneng dituhankan. Gitu kan? Pokoknya kita selalu menuhankan macam-macam. Artinya kita itu potensi syiriknya tinggi sekali. Tidak karena kita berniat syirik, tapi karena kita punya kelemahan manajemen mental dan intelektual. Kan gitu. Jadi angger wis nyekel siji wis Gusti Allah kuwi. Wis ora iso dikritik sithik-sithik kan gitu kan. Mesti bener iki nek liyane mesti salah kan gitu kita sekarang. Mesake banget wong Indonesia iki. Mesake tenan. Makanya untung Allah menyuruhnya Aiza alal kafirin. Kita selalu merasa tidak tega kepada orang-orang yang sedang melakukan kekeliruan hidup, sedang tersesat dalam tanda petik gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan kata tersesat. Saya minta teman-teman maknya berpuasa dari penggunaan kata-kata yang menyakiti orang, misalnya kata kafir, kata musyrik, kata tersesat gitu ya. Tolong jangan digunakan gitu loh. Karena tidak ada orang yang tidak tersesat sebenarnya gitu. Semua tersesat, kita juga tersesat gitu ya. Oke teman sekalian, tapi satu hal tolong diingat, nyuwun sewu ya, tercapai atau tidak itu milik Allah. Hidup mati milik Allah.
tercapai atau tidak milik Allah, sukses tidak milik Allah. Kita bisanya bersyukur dan menghikmati atau menemukan ilmu dan berkahnya. Tapi bahwa apa yang Allah titipkan melalui Ma'iyah ini adalah sebenarnya blueprint masa depan peradaban dunia. Ini boleh ditertawakan dan saya sangat senang kalau ditertawakan, tapi kita betul membenahi cara berpikir seluruh dunia sebenarnya. Kalau Anda lihat bagaimana ruang publik di Amerika, di Arab, di mana, jangan lucu-lucu, betul-betul harus dibenahi. Misalnya salah tingkah bahasa Inggris apa? Ono salah tingkah, ono ya. Populer enggak? Sampai ke tingkat ekspresi, komunikasi, mentalitas. Sebab saya melihat misalnya McGregor lawan Habib, misalnya ya, waktu perang konflik pas kan ngamuk McGregor, wah kayak itu dianggap kemenangan. Padahal menurut saya itu salah tingkah wong kuwi. Kehilangan ketenangan dia sebenarnya tidak berani sama Habib, gitu loh. Untuk menutupi apa kecil hatinya itu dia wis kaya wong nek cendik njur sombong ngono kae. Gitu kan. Jadi dia itu salah tingkah sebenarnya. Tapi semua menyimpulkan itu kemenangan komunikasi. Jadi di sana tidak mengenal pertapa, tidak mengenal sepi ing pamrih, tidak mengenal menep ya. Kata menep tidak mengenal gitu loh. Jadi menurut saya Ma'iyah sangat banyak bisa membenahi manusia, cara berpikir, mentalitas, formula-formula komunikasi, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Bahwa tercapai apa tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus mengenali bahwa ini potensinya potensi peradaban, bukan hanya potensi ilmu, bukan hanya potensi kebudayaan, bukan hanya potensi akademis, ini potensi peradaban kemanusiaan yang ukurannya skala waktunya itu abad. Aslinya seperti itu. Jadi Anda tuh maju banget. Itu yang menyebabkan kadang-kadang Anda kurang diterima dan kue ora kerasan karo kanca ngomong apa to kuwi kan gitu. Wis mulai ora kerasan melu Ma'iyah ping 3 njur ndelok kanca-kanca iki ngomong apa terus sing diomongke sing ora-ora ngomong ngono ya. Nah, Anda juga harus bijaksana, aja njur kue kok aja terus kue kok tabrak aja ben wae ora apa-apa cendeke tekan kuno dek isih mubeng stadion baru ping 3 kok wis ping 23 kan gitu kan gitu. Itu yang sekalian, mudah-mudahan ini tidak untuk kita umumkan. Anda tidak usah bilang sama mereka loh, Ma'iyah itu peradaban dunia, rasa ngono kuwi. Rasa ngono kuwi itu untuk keyakinan Anda di dalam. Sama dengan lakum dinukum waliyadin itu aurat kita, gitu ya. Selama ini kan karena kita sopan sama orang, kita sebut terjemahannya adalah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Padahal terjemahannya kan menurut saya tidak begitu. Kalau bagimu itu agama, monggo, tidak ada masalah, saya toleran. Sama dengan kamu milih istri itu, monggo, aku jane ya ora pati setuju ning ora apa-apa kuwi hakmu kan gitu kan. Gitu ya. Wong kuwi pancen kedaulatanmu. Artinya kalau menurut kamu itu agama tidak masalah, monggo. Menurut saya agama parameternya enggak memenuhi syarat itu. Agama itu yang ini. Tapi kan saya harus aiza alal kafirin. Saya enggak harus ngomong ke Anda kok. Ora apa-apa. Yang penting outputmu apik karo wong kan gitu. Perkara hidayah itu Allah yang punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi saya tidak pernah punya nafsu untuk mengislam-islamkan orang. Anda kan dulu awal-awal Ma'iyah sering nek ana daya bule kan mesti takon muslim apa bukan ngono kuwi. Lha sing ngerti muslim apa bukan iki jane mung Allah ya. Jane lho Mas. Sebab perjanjian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan faktanya ada di dalam hati dan pikiran dia, tidak di mulut dia. Kita kan pakai mulut aja asal kayak wis salat berarti muslim. Jangan-jangan lah ya urung mesti to Mas. Makanya yang ideal itu sebenarnya kalau jangan sampai ketahuan bahwa Anda muslim. Ketahuannya itu Anda orang baik, Anda orang penuh kasih sayang, bukan Anda muslim. Mulanya saya tidak punya kecenderungan untuk mengajak Anda untuk berpakaian sing islami dalam tanda petik. Anda tidak taat kepada saya atau saya putih-putih Anda tidak, dan itu saya senang kalau Anda tidak taat sama saya. Aku khawatir nek kowe malah ucap anu bae putih kok aku ora masalah.
Tolong jangan taat kepada saya, taatlah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nek aku ngono ming kancamu ya, gitu ya. Mudah-mudahan ini semua membuat kita menjadi lebih rendah hati dan bijaksana kepada siapapun saja di lingkungan Anda. Gitu ya.